Impactors, welcome ke sesi baru dari Impact Nation. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan Bro Sidik dan Bro Tommy. Dan thank you udah welcoming kita ke kantor Scala di The Forum Bintaro. Kantornya keren banget. Teman-teman yang pengen belajar banyak bisa cari tahu di Scala Academy ya, di Bintaro. Oke, mungkin Bro, kita mau introduce dulu kali ya. Boleh diceritain nggak sekarang Bro Tommy lagi sibuk apa aja? Oke, kalau saya sih ada beberapa bisnis ya. Jadi yang pertama tuh ada bisnis distribusi bahan bangunan. Ya. Itu kita distribusi namanya PT Angkasa Cipta Cemerlang. Kita Oke. distribusi kayak bata ringan, beton instan, mortar, waterproofing. Terus ada juga, ini agak beda, yaitu photo booth. Namanya LOL Photo Booth. Itu jasa photo booth untuk wedding, corporate, dan juga ada bisa disewa juga. Ya. Lalu ada juga kita Scala yang sama Sidik ini, di mana kita lebih ke akademi ya untuk ngajarin murid-murid yang memang di industri arsitek gitu loh. Oke. Full time entrepreneur ya. Berarti kalau boleh tahu background-nya apa, Bro Tommy? Background-nya accounting finance. Accounting finance. Iya. Oke, ya, nggak jauh-jauh dari uang ya. Iya. Oke, kalau Bro Sidik lagi sibuk apa aja nih, Bro? Mungkin boleh introduce juga. Oke, ya jadi pertama tuh sebenarnya pastinya kita develop Scala Academy ini gitu ya, karena kita punya base pelatihan yang memang bagus untuk digitalisasi arsitektur. Yeah. Terus yang kedua tetap di arsiteknya, karena saya basicnya punya firm, arsitek firm namanya PT Ataya Arsitek Internasional. Oke. Sekarang berarti masih involve full di proyek atau sekarang fokus untuk koordinasi tim? Sebenarnya mulai dari tahun 2016-17 itu kita udah bikin sistem di mana kalau saya nggak langsung terjun ke project. Jadi sebenarnya di tim ini udah ready semua, udah cukup autopilot, dan memang kesibukan saya hanya koordinasi tim. Jadi biasanya tiap Senin kita koordinasi semua project. Paling kerjaan saya itu lebih ke ketemu sama klien-klien. Oke. Sekarang tim ada berapa, Bro? Tim ada 25 orang. 25 orang. Oke. Cukup sulit nggak sih ngelola tim sejumlah 25 orang? Kebetulan kalau untuk arsitek ya memang karena industrinya kreatif, yang pertama adalah bikin culture perusahaannya itu yang memang sulit. Jadi semua rata-rata idealis ya, pertama kali kita namanya desainer ya, desainer punya satu desainnya, expertise-nya ke sini beda-beda ya, dan itu memang susah untuk dibentuk. Tapi seiring dengan berjalan waktu saya belajar banyak gimana caranya saya bisa delegasi, dan saya ini akhirnya tim ini terbentuk dengan baik. Oke. Scala dengan arsitek firm satu company beda ya? Beda company. Ini menarik juga nih, kalau Bro Sidik tadi masih bidang yang mirip ya. Jadi arsitek firm, terus juga akademinya juga relate ke skill yang dipunya. Nah, Bro Tommy, ini kan beda-beda nih. Ya. Kenapa mendiversifikasi bisnisnya, dan gimana cara manage timnya gitu? Total ada berapa di masing-masing company, terpisah atau enggak? Oke, sebenarnya awalnya tuh dari bahan bangunan, di mana itu sebenarnya awalnya itu dari papa ada toko bangunan, lalu saya balik, waktu itu saya ada sekolah dan kerja di luar, balik membantuin tadinya. Terus setelah mencoba membantu orang tua selama kurang lebih ya setahun lah ya, memang tuh nggak gampang, itu satu kapal dua nahkoda bisa dibilang. Akhirnya saya mikir adalah saya coba sendiri, di mana saya lebih ke distribusi bahan bangunan. Jadi nggak cuma toko, tapi ya kita jualan ke toko-toko bangunan gitu loh. Jadi memang agak terpisah lah ya. Dari situ seiring berjalannya waktu, saya juga mikir kayaknya tuh kalau untuk trading bisa dibilang margin wise dan juga memang dari kapasitas pembesarnya itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Akhirnya saya juga memang demen juga berkolaborasi dengan teman-teman, ngobrol segala macam. Akhirnya muncullah bisnis-bisnis baru di mana akhirnya tuh ternyata mungkin menurut saya lebih passion di situ gitu loh, lebih ke jasa. Gitu. Oh, berarti dari 3 perusahaan tadi yang disebutin itu timnya beda-beda semua dong? Beda-beda semua, betul. Gimana nemuin key person-nya? Key person-nya ya, memang butuh waktu sih ya. Yang pasti trial and error pasti. Dimana nggak semua teman-teman yang kita ajak kolaborasi di awalnya itu cocok, atau mungkin bagi tugasnya kadang-kadang
ada yang lebih berat, ada yang lebih sedikit, tapi memang nomor satu kuncinya itu lebih ke toleransi sih. Kita harus tahu kapasitas dia seperti apa, kita nggak boleh terlalu hitungan seperti apa, karena itu yang bikin nanti ujung-ujungnya jadi nggak enak gitu loh. Oke, menarik. Tadi perdagangan dan jasa ya, jadi memang karena mostly services, distribusi dan tadi service untuk photo booth dan lain-lain. Nah, untuk Bro Sidik, untuk profesional seperti arsitek, berapa orang key person yang dicari untuk tadi bisa automate kan, dari 25 orang, Bro Sidik bisa alihkan lagi ke akademi dan lain-lain gitu. Gimana cari key person-nya di dunia profesional? Oke, jadi pertama juga saya nggak langsung 25 orang ya. Jadi pertama kali saya rekrut itu dari murid-murid saya sendiri dulu, 4 orang. Itu saya grooming terus, dan kemudian pada akhirnya ketika mereka sudah menjadi orang kepercayaan, akhirnya mereka diberikan tanggung jawab lebih. Dan sebenarnya saya baginya itu berdasarkan jenis project. Jadi ada yang, akhirnya saya analisa, oh ada yang lebih senang mengerjakan project residensial, ada yang memang komersial. Ada juga yang lebih senangnya research, ada yang lebih senang digital teknologinya tentang BIM dan sebagainya. Jadi akhirnya key person-nya itu berdasarkan kompetensinya di tim. Dan itu mencarinya juga tidak mudah karena semuanya lulusannya arsitek ya. Arsitek, dan ternyata oh yang satu sukanya ke A, B, C, D. Akhirnya saya coba mapping sendiri di perusahaan. Ternyata semuanya arsitek, skill setnya beda-beda juga. Beda-beda. Karena bisa dibilang ya arsitek itu kalau kita dari dari asosiasi aja ya biasanya ada 13 kompetensi. Ada kompetensi dia harus bisa koordinasi multidisiplin. Belum tentu semua arsitek yang lulus itu mengerti tentang multidisiplin, bagaimana koordinasi dengan tim struktur, mechanical, electrical dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya ada yang senang berkoordinasi, ada yang senang concepting, misalnya membuat drafter, ada yang suka drafting, ada yang suka menghitung RAB dan sebagainya. Jadi memang pasti berbeda-beda. Walaupun lulusannya awalnya cetakannya sama ya gitu. Nah ini perspektif yang kita mau tahu juga dari business owner ya. Business owner itu lebih suka talent yang udah jadi atau di grooming yang dilatih dari belum fresh grade dilatih sampai jadi key person. Dari Bro Sidik, prefer yang mana? Kalau saya yang di grooming. Di grooming. Karena dari saya waktu itu jalan 2013 sampai sekarang, yang saya grooming itu rata-rata bertahan sampai sekarang. Loyalty-nya ya? Lebih loyal. Karena mereka merasakan perjalanan kita juga. Dari kita mulai kecil, mulai medium, mulai dapat project besar, ups and downs-nya mereka mengikuti. Gitu. Tapi kalau yang memang saya beberapa juga ada yang rekrut sudah jadi, itu beberapa bertahannya cuma sebentar. Jadi plus minus ya. Jadi terutama di dunia profesional tadi ya, di arsitek firm dan juga mungkin di skala akademi. Kalau Bro Tommy untuk yang terutama bisnis tadi ya, construction material atau bahan bangunan, key person-nya itu udah, apalagi tadi build baru nih, semi compete berarti ya sama family business. Kerjasama betul. Jadi saling support juga sih. Itu mostly ambil talent yang udah ready atau groom dari bawah? Nah, jadi ini menarik. Kalau misalnya yang bahan bangunan itu memang kita grooming dari awal. Gimana dia cuma basicnya mungkin dia admin aja, terus kita training supaya bisa semua pembukuan dan lain-lain sampai akhirnya buka PO dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang photo booth itu kita ada dua-duanya. Ada yang kita grooming benar dari awal sekali, dari freelance mungkin ya, sampai ada yang terutama yang profesional kayak accounting. Kita tuh nggak bisa, maksudnya kita ada coba yang grooming tapi nggak berhasil. Akhirnya ambil yang udah jago, terapin, dan akhirnya dia bisa ngikutin kita punya flow, akhirnya jadi cocok gitu loh. Di mix ya. Ya. Interesting. Nah mungkin kita bicara tentang ritme harian sebagai business owner. Kita masih bicara tentang personal dan lain-lain ya. Seberapa sering Bro Tommy memanage atau mengkoordinasi ya? Berapa sering sih meeting atau koordinasi reportnya tim ke Bro Tommy? Per company deh, let's say. Daily ya. Daily. Pagi sore atau pagi doang? Kadang-kadang karena ada selang-selang di waktu meeting juga, mungkin sampai malam kali ya. Jadi kadang-kadang waktunya juga pagi sampai siang atau sore itu meeting, terus keluarga malamnya lanjut lagi kerja. Jadi ya banyak sih. Jadi evaluasinya daily. Interesting. Bro Sidik? Weekly, cuman hari Senin pagi 2 jam. Senin pagi, 2 jam.
sisanya mereka doing the report tetap daily atau weekly juga? Karena sudah ada level-level prinsipalnya, jadi di report next week. Oh, oke. Gitu. Jadi weekly, memang weekly kita weekly meeting tiap jam 9 sampai jam 10 atau paling lama sampai jam 11. Oke. Gitu. Oke, menarik banget. Nah, banyak yang mungkin nggak tahu juga ya, business owner tuh aktivitasnya ngapain selain koordinasi ke tim misalnya. Sekarang lagi biasanya ritme apa yang dilakukan, punya behavior ritual pagi hari kah? Atau mungkin selain tadi networking apa yang paling efektif saat ini dilakukan misalnya? Oke. Kalau saya pagi hari pasti pertama baca buku ya. Baca buku biasanya jam 7 sampai jam 8 gitu ya, saya baca buku. Terus kemudian koordinasi tim tadi. After itu saya fokus sama networking. Gitu. Saya fokus sama networking. Baik itu kita networking dengan teman-teman ataupun kita biasanya kalau saya sih sendiri sering diundang untuk beberapa seminar, jadi saya banyak isi waktu untuk ngasih seminar. Public speaking ya? Public speaking ya. Important juga ya? Ya. Berarti mostly dilakukan secara tatap muka atau juga ada yang digital? Ada yang online, ada yang offline ya. Oke, masih efektif ya saat ini? Masih efektif. Kemarin kita ada yang online tuh sama Tommy juga hadir ya, hampir 500 orang. Oh, oke. Karena Satu dia Indonesia. Oh, yes. Dia secara lokasi lebih mudah ya. Betul. Oke, baca buku. Great. Bro Tommy, ada ritual pagi atau bahkan keseharian? Keseharian ya. Biasanya sih pagi olahraga ringan, terus udah gitu biasa balas-balasin WA segala macam, dan juga bener sih sama kayak Bro Sidik, dimana kita banyaknya tuh networking sih. Oke. Jadi banyak ketemu sama business owners, mungkin ke vendor juga, ke principal. Jadi itu yang sebenarnya hampir di atas 50% waktunya habis di sana sih untuk networking sih. Ya, banyak yang bingung networking itu ngapain sih? Apakah di networking pasti ada closing? Apa yang perlu dipersiapin sebelum kita networking? Oke. Bro Tommy. Kalau dari saya sih, kita sebagai business owner tuh pasti tahu rasanya kalau misalnya kita ngobrol sama sesama business owner. Yes. Plus minusnya, udah gitu kayak suka dukanya business owner. Jadi dari situ tuh kita kebanyakan nggak cuma ngomongin bisnis, tapi ngomongin plus minusnya, gimana kerjaan, gimana industri dan lain-lain. Oke. Dari situ biasa kita sharing, mungkin kontak kita juga, kan kita sering ketemu orang setiap hari ya. Jadi kita bisa nanya, oh ya butuh bantuan apa? Oke, mungkin dari kontak saya ada yang saya bisa bantu. Dan kayak gitu biasanya tuh bisa dibilang menular. Dia juga melakukan hal yang sama. Ujung-ujungnya akhirnya saling ngebantu. Dan kita jadi sibuk karena kita mendapatkan leads dari teman yang mau ngebantu, dan itu dikalikan berkali-kali gitu loh. Jadi emang goals-nya engagement dulu ya, belum menuju ke jualan tuh. Enggak. Jualan itu nanti result natural ya? Biasanya sih. Oke. Bro Sidik, gimana sih sebenarnya preparation sebelum networking atau bahkan gimana cara networking yang efektif? Oke. Yang pasti sih kita siapin dirinya dari sisi credibility-nya kita dulu ya. Maksudnya kita punya credibility apa, dan kemudian ketika kita ngobrol, kita sebenarnya bukan fokus sama diri kita biasanya kalau networking. Kita fokus sama bantu orang lain gitu. Jadi ketika kita melakukan networking itu, kita tanya mereka tuh lagi ada kesulitan apa, dan saya biasanya bisa kasih solusi karena kita biasa networking, akhirnya oh iya teman saya ada yang bisa bantu, teman saya ada yang bisa bantu, dan ternyata dengan mereka terbantu itu biasanya mereka sendiri merasa oh kita jadi dekat. Akhirnya jadi dekat, ada apa-apa, ada kerjaan, bro saya pengen bikin kafe deh, kayaknya arsiteknya sama lu aja deh gitu, kayaknya gue percaya gitu. Jadi karena kita itu harus terbangun kepercayaannya, karena apalagi kalau saya bisnis jasa itu bisnis kepercayaan ya, credibility gitu. Ada istilah ya kalau di bisnis network internasional tuh, I like you, I know you, I like you, I trust you. Jadi emang tahapannya nggak boleh diloncat gitu ya. Oke. Ada aktivitas yang unik atau different yang Bro Tommy dan Bro Sidik lakukan, atau sosok yang kalian idolakan ini kayaknya unik banget gitu? Apakah doing meditation dan lain-lain, olahraga, rituals, atau bahkan mungkin weekly routine gitu ya, with family dan lain-lain yang menurut bro semua nih, ini business owner wajib untuk lakuin ya? Ada nggak kira-kira Bro Sidik? Kalau saya sih agak unik ya, hobi ya.
gitu. Jadi saya punya hobi radio control car gitu, balapan gitu tiap weekend gitu. Karena ternyata yang lucunya ya di radio control car itu karena kita balapan rata-rata orangnya kompetitif. Orangnya kompetitif pas dilihat memang oh ya ini bisnis owner gede juga gitu ternyata gitu ya karena mereka kompetitif. Dan di sana tuh saya belajar banyak gimana caranya fokus dan sebagainya gitu. Jadi Stress release ya. Stress relief juga sih, stress relief untuk keseharian. Dan itu kita lakukan itu sebenarnya karena mungkin hanya sebulan sekali atau maksimal sebulan 2 kali. Jadinya nggak painful untuk kita ngeganggu jadwal-jadwal yang lain gitu, networking, kerjaan dan sebagainya. Iya, iya. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau mungkin business owner kelihatannya nggak terlalu sibuk gitu. Tapi kepalanya muter terus tuh. 24 jam. 24 jam. Kadang nggak bisa tidur, kadang kepikiran tengah malam gitu ya. Jadi yang biasa dikontak tengah malam ya mungkin itu lagi on tuh business owner. Ya. Bro Tommy, ada unique activity nggak? Atau rituals? Kalau saya sih, ya biasanya sih kalau lagi ada nganggur dikit gitu, paling main game. Tapi kalau misalnya yang saya pengen bener-bener pastiin itu tuh harus ada satu hari di mana tuh family day. Di mana itu yang biasa tuh, ya kadang-kadang weekdays pun saya kadang bisa pulang malam. Karena memang waktunya kan agak-agak ini ya, tergantung. Kadang-kadang ngikutin jadwal yang kita mau ketemuin gitu loh. Jadi alhasil full, jadi benar-benar kita harus pokoknya hari Minggu bisa bilang hari keramat nih udah harus family day minimal gitu loh. Dan itu udah di-emphasize supaya ya kita juga bisa unwind gitu loh. Kan kita juga kerja buat keluarga. Kalau yang kita liatin keluarga itu kita nggak pernah ketemuin ya buat apa kerja gitu loh. Ya banyak yang nggak realize ya paling mahal itu kan waktunya ya. Dan betul. Games bisnis ini long run. Jadi jaga stamina macam-macam nih ya. Ada yang main remote control, ada yang mancing juga. Jadi Bro Tommy juga lakukan family day. Interesting. Sekarang kita tarik ke belakang lagi ya, coba ke perjalanan awal. Mungkin banyak teman-teman impactor sampai yang tahu juga gimana caranya Bro Tommy dan Bro Sidik memulai perjalanan bisnis. Mungkin Bro Tommy boleh ceritain dong background tadi ya, kenapa latar belakangnya apa? Tadi mungkin udah sempat diceritain dari family dan lain-lain gitu ya. Lagi rame perintis dan pewaris. Mungkin boleh ceritain gimana perspektif jadi pewaris. Oke. Sebenarnya tarik dulu dari awal ya. Kan saya kebetulan kuliah di luar di Amerika. Terus waktu lulus pun saya sempat kerja juga di Amerika selama 2 tahun. Di situ saya kerja di perusahaan IT sebagai accounting finance, dan gitu balik ke Indonesia. Lalu saya kerja lagi di Singapura selama 2 tahun. Sebelum akhirnya saya mikir udahlah saya pengen balik mau bantuin gitu kan, usaha orang tua gitu ya. Tapi pas sebalik yang tadi saya bilang, ternyata tuh nggak gampang kalau misalnya tuh orang tua masih handle full kerjaan bisnis tersebut, gitu, toko bangunan. Akhirnya setelah hampir setahun lebih, saya pikir adalah saya coba sendiri deh, saya buka usaha yang dimana distribusi bahan bangunan itu sebenarnya melengkapi juga sih yang punya orang tua, tapi yang handle saya sendiri full. Gitu. Jadi bahkan karyawan awal untuk distribusi itu sempat ngobrol dulu nggak sama orang tua? Maksudnya saya akan buat perusahaan terpisah, tim terpisah gitu. Benar. Ada sih, dan awalnya mereka juga mikir apa maksudnya ya udah coba aja gitu. Akhirnya saya setup tim sendiri, ada sales, ada admin dan lain segala macam. Dan akhirnya ya kita bisa dibilang ya secara manajemen terpisah sih. Berarti bahkan untuk customer pertama dan lain-lain pun juga strugglingnya pernah ngerasain ya? Iya, jadi tim salesnya juga gerak sendiri, saya juga ke toko-toko juga, jualan segala macam. Jadi memang benar-benar terpisah sih. Interesting. Dan itu nggak sama sekali pakai background yang lama ya? Finance accounting-nya nggak kepake dong? Nggak kepake. Jadi emang nggak ada masalah ya kalau kita nggak harus sesuai jurusan saat fase membangun awal. Betul. Oke. Menarik. Sampai sekarang masih berarti ada compete nggak sih? Nggak. Malah ya bisa dibilang ada ngebantu juga sih gitu. Oke. Dan mulai ini untuk yang bisnis tadi fotografi dan lain-lain. Yang photo booth itu jadi kalau misalnya awal itu pas saya nikah sama istri saya ini kita ada photo booth juga di wedding kita. Tapi kita ngeliat kayaknya tuh agak jadul gitu loh, di mana kita ngerasa boleh nih pas sudah selesai married kita coba deh kita bikin usaha yang sama yang photo booth ini, cuman kita masukin IT sedikit karena memang
yang kita tekankan dari dulu 2015, ini kebetulan company ada 10 tahun. Yes. 2015 tuh belum ada tuh yang namanya tuh barcode. Oke. Di mana hasil fotonya tuh ada QR code dan di-scan langsung dapat soft copy. Oke. Zaman dulu tuh selesai foto, CD akan dikirim 3-5 hari kerja. Jadi nggak live kan, bisa dibilang kan hasil fotonya. Nah, kita bikin, tekankan itu sebagai ini nih, bagus nih, pokoknya semuanya live gitu kan. Awal-awalnya juga sama, kita tawarin ke orang-orang, nih ada QR nih. Ah, saya nggak mau, saya mau foto booth tapi nggak pakai QR. Loh, kita ini justru pengen supaya live gitu kan. Untungnya, waktu itu zaman dimana Instagram lagi baru-baru happening. Oke. Jadi orang maunya tuh yang banyak influencer, yang banyak artis-artis, pokoknya maunya tuh habis difoto, langsung posting. Oke. Nah, setelah ada QR kita, mereka kaget, wah hasil foto booth yang bagus ini, langsung kita bisa scan langsung muncul, dan ada brandnya segala macam. Jadi dari situ, nah kita mulai langsung take off sih bisnisnya sih. Dan itu karena benchmarking di luar ya? Di luar udah terjadi? Atau belum juga di luar? Di luar juga belum banyak kebetulan. Dan kebetulan partner saya juga salah satunya orang IT. Jadi kita memang new innovation berarti ya itu ya? Bisa dibilang betul. Jadi ya saya lebih suka kolaborasi lah ya. Jadi ada yang bilang, oh ya ini pakai QR, oh ini kita pakai box sendiri. Ini semuanya kita sering brainstorm, akhirnya terjadilah bisnis ini. Oke, lucu ya. Jadi problemnya karena pernah nyobain, terus ya satisfied, kenapa nggak buat sendiri gitu ya? Iya. Dan tambahin inovasi. Betul. Great. Seru. Nah, kalau Bro Sidik gimana nih? Ini rada unik juga ya. Mungkin karena profesional juga ya. Dari awalnya apakah dulu bekerja profesional dulu? Apa yang melatar belakangi akhirnya buat bisnis dibanding cuma jadi arsiteknya misalnya? Oke. Jadi ini ceritanya juga lumayan kalau diingat-ingat kadang-kadang sedih juga ya, karena ada hubungan sama orang tua. Jadi dulu sebelum saya lulus udah dapat proyek-proyek sampingan. Akhirnya pada saat lulus kerjaannya bangun tidur, buka laptop. Dan kalau orang tua zaman dulu kan bisanya, kamu pengangguran ya gitu. Kamu pengangguran ya. Istilahnya di sana, udah kamu kerja, ngapain sih kayak gini-gini. Akhirnya kerja. Nah, cuman pada saat pertama kerja ternyata aku dapat kerjaan yang bisa dibilang di luar kota dan semuanya dihandle sendiri. Jadi dari mulai kita survei, bikin invoice gitu, istilahnya dapat pengalamannya lengkap. Jadi handling satu project sampai presentasi dan sebagainya itu sendirian semuanya di luar kota. Pada saat pulang balik lagi diomelin sama orang tua. Jadi orang tua tuh nggak setuju karena background keluarga tuh nggak ada yang memang pebisnis gitu. Sempat ada yang jadi pebisnis itu dulu nenek saya, tapi waktu itu karena ditipu orang, bangkrut dan sebagainya, pada akhirnya bapak saya tuh trauma. Jadi udah kamu kerja aja, kerja. Nah pada saat itu saya akhirnya di rumah dimarahin terus, pindah ke rumah temen, dimarahin juga sama orang tua temen gitu kan. Jadi ngapain sih anak-anak ini gitu ya, pengangguran gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya sewa kos-kosan 600.000. Nah sewa kos-kosan 600.000 itu dijadikan kantor saya kecil. Dan di sana sebenarnya proyek pertama itu dapat dari kantor saya dulu pekerja di subkon gitu. Jadi saya bikin tim kecil 3 orang gitu ya, 3 orang. Kenapa akhirnya mereka percaya gitu di subkon? Karena waktu saya mengerjakan proyek itu sendirian, saya bisa kerjakan sangat cepat karena waktu itu saya pakai teknologi yang belum pada zamannya lah gitu. Nah pada saat itu saya mengerjakan sendirian dan mereka sangat percaya. Akhirnya kita dapat 1, 2, 3 proyek akhirnya sampai saya punya kantor sendiri pertama di coworking space di Bandung gitu. Kalau tahu dulu Koenko ya gitu. Ada ada coworking space dan di sana saya berpikir kayaknya bisa dapat network deh karena ada banyak kantor lain. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak cuma kenal-kenal orang tapi enggak ada yang ini gitu ya. Nah, jadi awalnya dari sana dan kemudian apalagi ya, karena waktu itu uang belum mencukupi untuk menghidupi, akhirnya saya waktu itu mulai ngajarin adik-adik kelas. Itu cikal bakalnya Skala juga, adik kelas. Dan ternyata dari murid-murid saya itu dijadikan tim saya untuk tim kantor. Jadi waktu saya bikin kantor, jadikan tim, dan mereka akhirnya jadi tim yang memang solid, kita mulai tender-tender project dan lain-lain. Akhirnya sampai kita tahun 2017 itu kita bisa dapat satu project yang lumayan membanggakan lah, karena pertama kalinya handling high-rise building. Gitu. High-rise building untuk bangunan high-rise building kita bareng sama salah satu kontraktor besar gitu ya. Dan di sana dari portfolio itu akhirnya berbicara dan mulai banyak order-order architect firm gitu untuk jasa desain gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu.
Ya, orang suka compare ya, kerja sama orang dapat kepastian. Ya. Lawan punya bisnis sendiri dapat kebebasan. Ya. Tapi deg-degan nih. Ya. Ada turning point-nya nggak? Atau leap of faith-nya gitu ya? Lompatan keyakinannya nih, terutama Bro Sidik. Apalagi kalau misalnya kalau Bro Tommy ada example ya, family yang emang juga business owner. Bro Sidik nggak ada example nih. Ya. Apa yang waktu itu ada turning point atau ya tadi ya, titik yang ngebuat ini saya harus buka sendiri nih, udah nggak bisa lagi kerja sama orang. Apa sih titik itu? Sebenarnya awalnya dari pembuktian ke orang tua ya, gitu. Jadi pada saat saya waktu itu mendapat uang istilahnya di rekening 3 digit pertama, akhirnya bisa belanjain orang tua gitu, terus udah gitu bisa pamer sedikit gitu, udah bisa dapat gitu kan, dari ada hasilnya. Akhirnya mulai dipercaya di sana dan oh ternyata happy ya, dan pada saat itu kita punya tim juga. Oh ya, ini bisa buka lapangan pekerjaan juga gitu. Ini sesuatu hal yang memang tidak ada di background apa namanya keluarga saya juga gitu ya. Rata-rata memang kalau nggak dosen ya memang kerja di perusahaan gitu. Bukan berarti nggak sukses, sukses juga, tapi istilahnya di situ different path aja gitu, different path, dan saya nggak punya mentor. Sampai pada akhirnya ada 2016 saya masukkan proposal, saya dapat kayak semacam course beasiswa kecil untuk bisnis akademi, gitu ya. Jadi bisnis akademi, dan di sana mindset saya yang tadinya technical banget, akhirnya karena saya lulusan arsitek ya, technical, anak teknik gitu ya. Pada akhirnya di sana saya terbuka, oh iya, bikin bisnis itu sebenarnya bukan sekedar gue bisa jago gambar, udah gitu pasti laku desainnya gitu. Ternyata gue harus buka kolamnya, gue harus sediain kanvas kosongnya. Akhirnya dari sana mulailah fokus untuk, udah deh saya creating bisnis, gimana caranya bikin teman-teman arsitek ini juga yang di bawah saya ikutan sukses. Saya membukakan kanvas-kanvas kosong untuk teman-teman arsitek yang di tim saya itu bisa berkarya. Gitu. Jelas ya kalau Bro Sidik latar belakang pendidikan ngebantu banget di dunia bisnis. Ya. Tadi waktu belum on cam, kita sempat discuss tentang fase bisnis nih. Mungkin Bro Sidik boleh share ya, level apa aja sih untuk mulai bisnis, dan kenapa teman-teman Impactors nggak perlu terburu-buru untuk lewatin periodnya. Apa aja sih biasanya yang Bro tahu ya? Jadi sebenarnya kalau saya sih dibagi 3 ya, gitu. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu ketika kita mulai bisnis, gimana caranya dapat marketnya. Dan itu dapat market itu untuk seorang arsitek susah, karena istilahnya kita misalnya mau desain cafe, resto, gitu ya, tapi belum punya portfolionya. Nah itu kan susah untuk dapat kepercayaan. Jadi memang itu harus cari cara gimana caranya kita kolaborasi sama arsitek yang udah jadi atau bagaimana sampai akhirnya kita dapat portfolionya. Jadi itu level 1. Nah ketika kita sudah dapat marketnya, ini masalahnya belum selesai nih. Tiba-tiba kita punya punya dana untuk develop tim. Nah, kedua adalah SDM. Level 2-nya adalah grow SDM-nya. Dan kebanyakan bisnis di bidang arsitektur, engineering, construction itu berhenti atau stagnan di level development SDM. Gitu. Karena akhirnya owner-nya terlalu terjun, akhirnya tidak bisa memberikan kepercayaan, namanya kita bidang kreatif ya, memberikan kepercayaan pada tim. Akhirnya yang sibuk banget itu adalah business owner-nya, bukan timnya. Kita udah hiring tim, tapi kita sendiri gitu. Wah, ini gambarnya kurang nih. Akhirnya saya drafting lagi, saya benerin lagi satu-satu. Disitulah gimana caranya kita mulai membangun culture, memberikan delegasi kepada tim, terus gitu memberikan kepercayaan. Walaupun mungkin kualitinya kita rasa kalau kita anggap 100, ini mungkin ke tim baru 60%. Tapi kita harus training pelan-pelan gimana caranya dia jadi 70%, 80%, 90% sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, level 2 sudah selesai, level 3. Nah, level 3 itu SDM sudah siap, barulah kita mulai scale up. Scale up-nya pakai apa? Kita melihat teknologi di luar negeri gitu dan sebagainya, berinovasi gitu. Misalkan kalau di arsitek ada green building, ada BIM, ada banyaklah teknologi-teknologi yang memang mendukung untuk scale up dari perusahaannya itu dan mempunyai value lebih gitu. Tapi itu tidak bisa didukung kalau SDM-nya itu belum siap. Oke, menarik.
ini mirip ya kalau arsitek firm kita bilang, accounting firm dan lain-lain. Membangun SDM itu kan seolah-olah menciptakan kompetitor kita sendiri ya, atau ibaratnya melihara anak macan ya, yang suatu saat bisa aja dia ngebawa klien kita gitu. Gimana cara Bro Sidik untuk maintain itu tuh? Gimana caranya biar yang dibangun adalah potensial partner kolaborasi, bukan potensial kompetitor? Oke, yang pertama ya, untuk pertama kali yang kita bangun adalah pertama kantornya. Kantornya itu adalah sistemnya. Gitu. Sistem itu tidak akan bekerja hanya dengan satu orang yang keluar dan kemudian bikin kopian kita. Gitu. Jadi istilahnya kita bikin sistem SOP dan lain-lain, akhirnya itu menjadi satu rumusan atau kalau chef sih resepnya lah gitu, resepnya gitu. Terus yang kedua, ketika ada beberapa orang yang memang sudah punya tujuan lain, misalnya dia resign, kita jaga hubungan baik. Gitu, jaga hubungan baik bahkan jadi kolaborasi. Ada salah satu yang waktu itu resign dan kemudian dia kerja di salah satu asosiasi green building. Dan kemudian akhirnya menawarkan, karena dulu dia happy di kantor kita, dia menawarkan kerjasama gitu ya. Kerjasamanya adalah kita coba research tentang green building untuk arsitek yang lebih affordable gitu. Karena biasanya green building itu teknologi mahal-mahal gitu. Kita cari yang affordable. Dapatlah beberapa research gitu, beberapa project gitu. Jadi bahkan ada yang satu orang yang memang dia sudah lama di perusahaan terus dia resign juga. Kemarin baru menawarkan project. Dia kerja di salah satu perusahaan terus menawarkan project. Jadi pada akhirnya yang kita bentuk intinya adalah culture perusahaan. Nah, ketika culture-nya baik, dimanapun dia keluar dia pasti ingat perusahaan kita dan jadi alma mater ya. Jadi alma mater, lulusan gitu. Akhirnya mereka bisa membawakan something juga buat kita atau kita yang bantu mereka. Jadi nggak perlu hitungan juga ya buat teman-teman. Aduh takut nih punya karyawan, takut lebih pintar dibanding saya nanti jadi kompetitor. Good. Create culture, juga building relation by trust ya. Oke. Nah, ke Bro Tommy, tadi terkait turning point. Ada nggak sih turning point yang ngerasa this is my time? Ini ini mantra saya, this is the right time dan lain-lain. Di every business yang Bro Tommy lakukan, apakah yang distribusi atau yang photo booth atau bahkan saat ngebangun skala bersama misalnya. Ada nggak turning point atau rasa tadi ya momentum yang ngebuat ini lebih nge-boosting gitu? Oh, sebenarnya banyak komponen ya, dari segi timing, kadang dari segi orang yang kita ajak kerjasama juga, yang kayak potential partner itu. Jadi setiap bisnis, setiap lini usaha bisnis pasti ada beda-beda waktunya. Waktu itu yang pas saya bilang yang photo booth, waktu itu momennya pas memang ternyata habis kita nikah, udah kita do something dan ternyata momennya pas Instagram lagi muncul. Teknologi lagi banyak, teknologi lagi berkembang, langsung take off gitu. Dan juga kalau yang bahan bangunan waktu itu juga ya karena udahlah saya pikir daripada bantuin orang tua juga jadi nggak limited, udahlah saya coba sendiri buka, ya momentumnya pas, dapat sales, dapat admin, udah kita jalan. Gitu. Iya. Jadi jangan ditunggu ya, mulai dulu ya. Mulai aja dulu, nanti we meet the opportunities. Orang banyak bilang tuh, kesempatan hanya datang kepada yang berani ya. Betul. Nah, memang untuk nyali, untuk ngebuat tadi ya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya di bisnis dan industri ya. Mungkin ini lebih detail lagi tentang industrinya. Saya mau tanya ke Bro Sidik nih. Dalam arsitektur, terutama di arsitek firm, atau mungkin juga yang udah diimplementasi di skala ya, punya perspektif, punya pendekatan apa yang Bro Sidik rasa paling unik? Apakah memang tetap digital? Apakah community based kah? Atau memang ada cara lain ya, approach yang memang unik atau dipakai di arsitek firmnya, Bro? Jadi sebenarnya kita sadar ya bahwa yang bisa desain bagus tuh memang banyak banget. Semua lulusan arsitek saya rasa bisa membuat desain yang bagus. Tapi pada akhirnya yang bisa membuat desain itu terrealisasi dengan baik, bisa tepat waktu, gitu, bisa mutunya baik, terus udah gitu bisa secara quality juga baik gitu ya semuanya gitu. Biayanya juga pas. Itu kita akhirnya menggunakan teknologi gitu. Teknologi ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dalam tanda kutip ya. Jadi kita benar-benar gunakan teknologi itu untuk memberikan benefit pada customer.
di mana sebenarnya mereka sudah membayar bangunan itu bukan hal yang murah ya untuk investasi gitu. Ada yang bikin rumah 1M, 2M, bahkan atau bikin bangunan, saya pernah handling project itu tower 500M, itu ada kesalahan sedikit di perencanaan, itu biayanya luar biasa di lapangan. Jadi akurasi budgeting terutama ya? Akurasi budgeting juga. Jadi misalkan tadi 500M, dengan kita pakai teknologi, waktu itu kita hemat 8%. Oh, bisa 40M-an yes. hematnya. Sedangkan bayar arsiteknya nggak sampai 40M gitu. Jadi istilahnya teknologi ini akhirnya mereka happy gitu. Apa yang direncanakan tuh bisa kita simulasikan dan kita realisasikan dengan baik di lapangan. Itu salah satu kuncinya. Dan sebenarnya next-nya karena kita punya tim research, kita lagi research tentang bagaimana penghematan energi pada bangunan, tentang green building, tentang bagaimana building itu sustainable. Bagaimana ketika misalkan mereka sudah membuat sebuah bangunan tidak kesulitan untuk istilahnya membayar operasional bangunannya karena banyak energi yang bisa dihemat gitu. Jadi kita larinya selalu ke arah benefit yang buat customer. Tapi di luar itu sebenarnya benefit customer, kita juga dapat benefit karena kita kerjanya jadi efisien. Artinya tim arsitek kita nggak ada tuh yang begadang, lembur dan sebagainya. Kita benar-benar efisien karena semua cara kerjanya jadi lebih terstruktur. Perspektif yang unik ya, tapi kalau kita lihat di market, terutama landscape kompetitor, emang ada leaders di beberapa firm yang Bro Sidik melihat your firm itu sebagai one of the pioneer, early adapter, atau mungkin kategorinya yang adaptif atau bahkan innovate di akhir ya. Jadi learn dari para pioneer, terus innovate dan lain-lain. Di mana you see the firm? Kalau saya bilangnya adalah one of the pioneer, karena kita sudah pakai teknologi itu dari tahun 2013. Dan mulai booming itu pada saat pandemi 2019-2020 mereka baru butuh. Dan kita udah siap semua pasukannya, timnya, dan semuanya. Akhirnya waktu tahun 2019-2020 kita kebanjiran project. Gitu. Jadi kita ekspansi dari mulai dulu kan di Bandung, terus kemudian di Jakarta dan timnya membesar dengan tim yang cukup efisien dan akhirnya kita juga dapat proyek-proyek nasional yang memang luar biasa. Jadi waktu itu salah satu yang membanggakan adalah dari China akhirnya mencari orang yang bisa menggunakan teknologi ini karena bentuk bangunannya sangat rumit dan sebagainya dan perlu dieksekusi dengan akurat. Akhirnya memilih konsultan kita yang sebenarnya bisa dibilang secara umur atau waktu belum lebih dari 10 tahun. Tapi kita bisa compete dengan beberapa konsultan-konsultan besar yang memang sudah punya pengalaman lebih panjang dan itu menjadi achievement buat kantor kita. Jadi beberapa proyek nasional, beberapa proyek besar itu bisa kita handle karena kita fokus di digital yang tadi. Inovasinya mendahului waktu ya, itu salah satu kunci juga untuk uniqueness-nya. Bro Tommy, apa uniqueness atau approach yang berbeda dari tadi ya your construction material store dan lain-lain. Dan waktu itu kan ketika jadi distribusi dan lain-lain berarti juga compete dengan distributor existing dong. Betul. Gimana caranya ngebuat your business different dari si kompetitor? Kalau yang kita lakuin sih biasanya tuh lebih ke jasa ekstra ya. Jadi misalnya mereka maunya cuma sedikit, udahlah sales tetap jalan bawa barangnya gitu. Jadi memang value added lah ya. Betul, meskipun buat kita tuh sebenarnya cost, tapi buat kita kan ini kan buat long term ya. Jadi kadang-kadang itu yang perlu dikeluarkan supaya kita bisa lebih gitu loh. Ada juga yang memang sales mungkin di sana bisa sampai beberapa jam hanya untuk mendengarkan ownernya curhat. Dan itu juga sebenarnya yang buat toko juga lebih mau pilih kita dibanding yang lain karena mungkin ada teman untuk ngobrol. Jadi banyak hal-hal yang mungkin di luar dari handbook yang memang di lapangan tuh ternyata terjadi dan sangat amat diperlukan oleh customer gitu loh. Ada spesifik market nggak waktu itu yang dituju gitu? Saya mau menangin dulu nih segmen ini, gitu. Atau waktu itu langsung sebar dulu? Kita memang awalnya sih lebih ke toko-toko bangunan. Karena memang kita distribusi. Area tertentu kah waktu itu? Masih ke area dekat di daerah toko sih, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Selatan, Depok, sampai ke Bekasi. Jadi gamesnya kuasai teritori dulu ya? Betul. Nah, ini unik ya. Both of your business terutama kan relate juga nih. Dan ini mungkin cikal bakal jadi Scala Academy. Pertanyaan saya, kenapa memulai Scala Academy? Mungkin ada yang boleh jelasin, Bro Sidik atau Bro Tommy.
why Scala Academy? Kenapa berbeda dan kenapa harus collaborate? Oke. Jadi sebenarnya berawal dari tadi sudah sempat cerita saya senang ngajar, gitu. Itu juga saya namakan waktu itu Scala Academy juga, cuman tidak saya develop secara serius lah. Jadi hanya second job. Waktu itu saya ngobrol sama Tommy sebenarnya curhat-curhat tentang bisnis ya, gitu ya, curhat-curhat tentang bisnis gitu. Kenapa sih iklim di dunia konstruksi kadang-kadang kalau saya ada yang telat bayar klien gitu, ya Tommy juga ada problem-problem yang sama gitu. Akhirnya kita ngelihat, wah ini pendidikan ini bagus. Sebenarnya tujuannya memang mulia gitu, tapi secara bisnis scalability-nya juga lebih tinggi dan kita juga membantu banyak orang dan apalagi dengan background saya yang tadi adaptasi teknologi di awal sebelum ini akhirnya kita punya cerita yang memang kita bisa sukses gitu pada saat itu. Dan kita mau SDM Indonesia itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi tujuannya tuh benar-benar kita pengen memajukan SDM Indonesia biar compete karena persaingan itu bukan di dalam negeri tapi kita banyak arsitek luar yang masuk ke project-project dalam negeri gitu dan nggak bisa compete gitu. Akhirnya oke, ini good business juga dan akhirnya kita coba jalan dan saya juga butuh tenaga tambahan, butuh sharing partner gitu, kita butuh ide-ide baru, apalagi juga Pak Tommy juga punya network yang berbeda dengan network yang saya punya gitu. Jadi kita makin luas. Oke. Apakah ada relate juga dengan kontak sphere yang kalian punya ya di bisnis gitu? Karena sama-sama tadi ya, ada bicara kontraktor yang butuh bahan bangunan, bicara juga tadi arsitek juga yang mungkin bisa kasih reference materials dan lain-lain. Ada singgungan kontak sphere nggak yang akhirnya relate ngebuat Scala ini jadi berbeda dari akademi lain? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari tadi ya konteks sphere ya, karena tadi di building industry itu luas. Kita bisa dibilang arsitek ada banyak jenis, ada kontraktor juga banyak jenis, kemudian vendor material banyak sekali. Dan ketika kita bikin Scala Academy ini bisa jadi satu hub. Satu hub yang memang interkoneksi antara satu bidang dengan bidang lainnya, saling menguntungkan. Arsitek butuh pengetahuan material. Tim material building material juga butuh input dari arsitek dan butuh disalurkan untuk project-projectnya dan sebagainya. Kontraktor juga butuh banyak kenal sama arsitek. Akhirnya ini Scala Academy jadi tempat berkumpul atau hub yang memang bagus. Dan dengan tema ya kita belajar bersama untuk kita sama-sama leverage kita punya knowledge gitu. Oke. Kalau lihat kompetisi terutama ya, dari Scala Academy ataupun mungkin nanti your architect firm atau juga perusahaan toko bangunan, kira-kira punya list of kompetitor nggak sih? Selalu doing the insight nggak sih untuk cek kompetitor udah sejauh apa dan lain-lain? Atau cuma benchmark aja, nggak harus di dalam negeri, misalnya di luar negeri kita punya benchmark. Kalian lakukan itu nggak untuk market survey gitu? Yang Scala Academy ya? Oke. Jadi sebenarnya Scala Academy sendiri, kalau yang bisa dibilang ya, yang bikin tempat belajar atau kursus itu dari dulu udah banyak ya. Belajar komputer banyak banget gitu. Zaman saya kuliah juga banyak gitu. Saya belajar CAD, belajar apa itu banyak. Gitu. Tapi saya melihat ada beberapa beberapa pendidikan yang di luar negeri itu jauh lebih maju gitu, jauh lebih maju dan dia tuh bukan hanya mengajarkan bagaimana menggunakan tools gitu. Bagaimana menggunakan tools. Makanya di Scala Academy ini yang kita bentuk adalah teman-teman praktisi yang memang sharing untuk memanfaatkan tools untuk membuat desain yang lebih baik, desain yang lebih benar, desain yang lebih inovatif dan sebagainya. Jadi value lebihnya adalah kita benar-benar praktisi, baik dari kantor saya, dari kantor yang memang arsitek firm yang sudah yang terkenal dan sebagainya, mereka jadi pengajar di sini dan kita bisa saling sharing knowledge di situ gitu. Jadi kompetitor sendiri saya tidak melihat secara langsung karena kalaupun ada juga istilahnya kita memang pengen bawa ini leverage ke level yang lebih tinggi. Oke. Ada yang mau tambahkan? Oh ya, mungkin kalau kita lebih mengandalkan komunitas dan juga mungkin koneksi ya, kayak kita bilang tadi ya. Jadi Sidik juga kan dia lumayan di industri ini kan, apalagi berhubungan dengan IT-nya sendiri, itu salah satu pionirnya. Dan juga bisa dibilang ada masuk dalam ikatan arsitek yang untuk BIM ini juga. Jadi dari situ kita memang banyak kembangin
beberapa hal-hal lain selain edukasi seperti yang kayak kita bikin komunitas, kita bikin acara kebersamaan dengan sesama arsitek. Jadi itu yang memang mungkin di tempat lain nggak ada. Jadi kita memang build community, build supaya orang-orang yang memang mau ambil kelas di tempat kita, mereka itu tahu, oh setelah lulus nih nggak cuma dapat sertifikat atau cuma mendapatkan pengajaran, tapi kita juga dapat, oh saya bisa kenal arsitek ini, arsitek itu, mungkin tren yang terkini sekarang seperti apa, atau mungkin malah koneksi bisa sampai ke luar negeri, karena kita juga ada koneksi sampai ke luar negeri juga. Ya itu yang orang banyak lupa ya, di bagian koneksi gitu ya, dibandingkan juga cuma ijazah atau sertifikatnya aja gitu. Betul. Oke. Gimana tentang challenge-nya, dan mungkin bisa dikasih tahu juga peluang pertumbuhannya sebesar apa sih nanti Scala Academy menuju ke banyak cabang kah, atau fokusnya memang akan bergeser juga jadi digital learning misalnya dan lain-lain, dan secara visi apakah ini akan scaling di banyak tempat di seluruh Indonesia atau bahkan ada potensi untuk overseas? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi pertama, untuk yang core-nya di sini dulu ya, untuk headquarter-nya yang Scala Academy ini, kita juga bahkan melihat beberapa potensi lain. Contohnya, karena kita bahas tentang teknologi digital. Digital itu dia terkait dengan bagaimana kita bisa terkoneksi satu sama lain. Ada satu yang sangat menarik yang saya lihat dari luar negeri adalah namanya tuh BIM Object. Jadi dia mengumpulkan aset digital dari material-material dan benda-benda konstruksi semua untuk bisa dipakai oleh teman-teman arsitek dan kontraktor. Dan itu saya rasa itu market yang luas, yang sangat besar, dan bahkan bisa jadi branding yang bagus juga. Kita lagi mulai mau develop ke arah sana. Itu satu. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bekerja sama dengan beberapa university, itu juga sudah mulai ya kemarin ya. Bagaimana kita bisa jadi hub juga untuk kita penyaluran nantinya tenaga kerja juga gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita sudah belajar di Scala Academy dan kita bisa punya banyak perusahaan-perusahaan baik dalam dan luar negeri untuk kita jadi hiring partner. Untuk masalah cabang sebenarnya kita sekarang memang masih fokus di sini, dan kalau memang potensialnya besar mungkin kita akan bikin di berbagai pelosok Indonesia ya gitu. Mudah-mudahan ya, amin ya Tom ya. Amin. Oke. Kalau dari saya mungkin lebih ke adopsi ya. Jadi memang teknologi BIM yang di Scala yang sedang kita ajarin ini, pengadopsiannya masih sangat kecil. Terutama untuk arsitek-arsitek yang udah ada sekarang ataupun dengan anak-anak yang masih kuliah. Nah, disinilah kita merasa kesempatan di mana kalau kita ngomongin negara sebelah aja, Singapura gitu. Dia per bulan ini Oktober ya, mereka sudah penerapannya itu saya bilang harus 100% pakai BIM. Untuk udah untuk wajib masukin ya? Betul, untuk masukin datanya ke government ya. Sedangkan di sini belum sama sekali. Kadang-kadang pemerintah udah bilang, oh ya udah ada slot untuk masuk di BIM, tapi ternyata pengadopsiannya masih sangat kurang. Jadi kita itu benar-benar mencoba supaya ayo kita belajar, karena ini kita lumayan tertinggal, bisa dibilang sangat tertinggal dari segi industri. Konstruksi ini di Indonesia tuh lumayan tertinggal dari segi teknologinya, pengadopsiannya. Oke. Mungkin saya tambah dikit kali ya, tadi sedikit ya yang tentang itu. Tadi memang kalau kita lihat di semua negara luar negeri gitu ya, UK sudah 73% menggunakan BIM. Terus kemudian Singapura kemarin full untuk submission digital, dan sebenarnya mereka starting dari 2005. Jadi kalau kita lihat 2025 berarti kan 20 tahun ya. Kita punya peraturan tahun 2018. Permen PU 22 tahun 2018 bahwa bangunan di atas 2000 meter persegi wajib menggunakan teknologi digital BIM. Tapi sosialisasinya karena masih sangat kurang, akhirnya banyak yang tadi adopsinya dari Pak Tommy, mereka hanya sekedar persyaratan saja. Jadi belum benar-benar menggunakan teknologinya full. Itu tambah. Visinya gede banget ya saya lihat, dan kira-kira ada saat ini ada potensi untuk menggandeng stakeholder lain kah? Apakah universitas, asosiasi, atau mungkin plan untuk tadi ya bentuk komunitas sendiri gitu? Mungkin kalau university sebenarnya kita udah jalan duluan waktu itu sama Unpar. Sama Unpar kita sudah jalan.
Tapi memang sosialisasi juga belum semasif itu. Terus sekarang juga kita ada satu university, kita belum sebutkan dulu ya, karena belum ada agreement-nya gitu ya. Okay. Ada satu university kita juga lagi garap gitu ya di Jakarta. Dan kemudian kalau untuk asosiasi, kebetulan memang saya sendiri salah satu pendiri asosiasi untuk BIM di Indonesia, gitu pada saat itu. Dan sebenarnya kita punya 2 asosiasi di BIM, dan kita yang satu asosiasinya untuk sertifikasi juga kita sudah mulai resmi sertifikasi nasional. Dan waktu untuk sertifikasi juga termasuk saya waktu itu yang menyusun untuk standar kualifikasinya SKKNI untuk BIM-nya gitu, untuk dokumen pemerintah. Jadi memang ini memang misinya sangat besar gitu ya. Kita pengen semua orang tuh aware tentang pentingnya berubah digital, karena kita lihat negara luar udah luar biasa gitu. Secara pengembangan tadi kita bicara tentang potensi expansion dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara tentang lingkup, apakah mungkin kedepannya Scala Academy akan expanding, bukan cuma tadi ya soal computerized atau sistem tadi, tapi juga masuk ke soft skill bahkan atau hard skill lain, design atau bahkan ini? Kalau dari kita sih sebenarnya kita sempat banyak ngobrol lah ya. Lingkupnya tuh besar banget. Mungkin dari edukasi yang bisa dibilang ini kan untuk yang terpelajar gitu ya. Malah kedepannya kita malah mau bikin sampai yang kayak tukang punya craftsmanship-nya supaya mereka cara memasang bata yang benar, cara mengaduk semen yang benar, itu implementer langsung lah ya. Pokoknya semuanya di industri construction itu kita mau semuanya tuh seperti yang kayak di luar negeri, di mana orang tuh yang kalau misalnya kita ngomongin tukang bangunan, mereka tuh udah satu orang aja bisa bangun rumah, mungkin satu rumah 3 orang kerjain. Kalau di sini kan masih rame-rame karena mereka craftsmanship-nya masih kurang. Jadi skill-nya tuh benar-benar kayak sertifikat masang listrik, sertifikat masang bata, sertifikat masang genteng. Jadi itu yang memang impian kita tuh sampai ke sana. Karena sayang sekali di sini tuh bukan kita kekurangan orang, tapi memang edukasinya aja yang masih harus kita besarkan. Tambahan sedikit, itu kan kita pengen dari hulu ke hilir juga. Bahkan kemarin juga ada ide-ide kita bikin yang namanya kayak Archipreneur. Gimana teman-teman arsitek itu belajarnya sebenarnya bukan belajar tadi digital dan lain-lain, itu penting, tapi tentang entrepreneurship. Dan kita sebenarnya mungkin tidak bekerja sendiri, tapi kita akan kolaborasi dengan banyak pihak, gitu ya. Kolaborasi dengan banyak pihak yang memang dia paham, expert-expertnya. Dan kita akan coba buat itu dari mulai tukang, dari mulai fresh graduate, kita melakukan in-house training untuk implementasinya, terus mungkin dari sisi bisnis, nanti dari sisi apa lagi kita bisa kembangkan terus. Jadi besar banget. Ini mungkin juga langsung ke ini juga ya, insight buat teman-teman impactors gitu. Tadi mulai bisnis dengan banyak kolaborator. Networking organisasi apa yang Bro Sidik dan Bro Tommy sekarang lagi aktifkan, dan memang mana yang paling kira-kira efektif untuk naikin profil secara bisnis? Apakah asosiasi profesi masih relevan? Apakah mungkin social community, apakah itu relevan juga untuk nge-build bisnis gitu ya kalau kita lihat? Atau memang harus langsung ke business association gitu, atau perkumpulan para business owner? Silakan. Kalau saya sih kebetulan ada di namanya Business Network International. Kebetulan saya presiden salah satu chapter di Jakarta Barat. Nah itu menurut saya naikin credibility sekali sih. Bisa dibilang kita juga selain kita naikin credibility, kita juga harus hati-hati di mana credibility kita di situ gitu loh. Jadi memang reputasi betul. Jadi saya ngerasa banyak bisnis terbantu, saya juga ngerasa banyak ngebantu bisnis, tapi juga personal juga terbantu. Jadi saya banyak belajar gimana cara dealing sama sesama business owner, gimana cara kita leadership skill, sampai gimana cara bisnis kita yang memang lagi stagnan atau kita ada masalah, kita bisa ngomong sesama business owner, gimana cara selesain masalah kita. Itu yang menurut saya ngebantu banget sih untuk bisnis kita sih. Business owner, perkumpulan business owner ya, sangat efektif. Betul. Untuk Bro Sidik? Saya juga sebenarnya sama ya. Saya punya komunitas bisnis network internasional juga. Dan itu sebenarnya yang menarik adalah bisnisnya beragam. Karena sebenarnya saya punya dulu komunitas ya, asosiasi, semuanya arsitek. Gitu. Terus kemudian ada namanya
asosiasi untuk BIM, semuanya dia bahasnya digital untuk construction gitu. Terus saya punya ikatan alumni, itu juga arsitek semua isinya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya jadi arsitek, ada yang jadi developer, ada yang dia punya bisnis apa dan sebagainya. Tapi saya rasa karena dia diverse di bisnis network internasional, jadi saya bisa ketemu sama banyak banget orang yang berbeda-beda dan dapat banyak insight dari berbagai sudut pandang. Itu yang menurut saya luar biasa membantu mengembangkan bisnis saya dan diri saya juga sih. Jadi komunitas yang heterogen ya. Heterogen. Di samping memang sebenarnya juga cara paling awal tetap ikutan asosiasi profesi. Tapi untuk nambahin reference dan lain-lain, salah satunya untuk punya network situ. Menarik banget. Nah, saya mulai pengen masuk lagi, saya personal lagi nih, terkait hacking tips. Hacking tips simpelnya, Bro Tommy dan Bro Sidik mungkin boleh ceritain biasa pakai tools apa sih yang di HP nih, apps-nya nggak boleh hilang. Apakah WhatsApp, Google Calendar, atau mungkin Winamp zaman dulu ya, Spotify, atau apa tools yang menunjang produktivitas Bro Sidik dan Bro Tommy? Silakan. Kalau saya WhatsApp, Calendar, ChatGPT, sama mungkin games. Games di HP. Games di HP. Oke, Bro Sidik. Kalau saya sendiri sebenarnya sama ya WhatsApp. Terus yang kedua kalender. Tapi kalender ini saya connect sama ada namanya dola.ai. Sama AI tools gitu. Jadi kalau misalkan ada poster saya diajak janjian, saya tinggal send via chat, terus kemudian dia bikin kalender dan dia jadi asisten saya, diingetin 15 menit lagi nanti ada meeting sama siapa gitu. Nah itu saya pasti pakai karena saya sering lupa kalau kadang-kadang meeting nggak dimasukin kalender gitu ya. Terus sisanya sih kayak Instagram, karena beberapa kali saya juga senang lihat-lihat referensi-referensi desain kalau di Instagram, sama satu lagi TikTok. Karena TikTok itu saya lebih banyak yang lebih ke personal development, terus kemudian edukasi, terus kadang-kadang ya muncul hobi-hobi saya juga gitu. Untuk update ya. Untuk sosial media mana aja yang biasa dipakai? LinkedIn masih relevan kah untuk business owner, atau sekarang lebih banyak kemana? Atau ada sosial media baru yang dipakai? Saya sebenarnya untuk LinkedIn itu mulai dipakai lagi. Karena sekarang ini saya mau coba ekspansi network itu untuk ke luar negeri juga. Gitu. Jadi istilahnya saya punya services arsitek, terus kemudian kita punya tadi digital dan kita bisa manage project di sana. Saya mau lepas untuk manage projectnya aja saya jual gitu istilahnya. Untuk manage project di luar negeri saya lagi mau coba untuk cari koneksi lewat LinkedIn gitu. Sosial media lainnya saya paling banyak pakai Instagram. Instagram ya. Masih cukup produktif. Facebook masih relevan? Facebook udah enggak. Biasanya nge-link sama Instagram ya. Iya, tapi nggak pernah dibuka lagi. Bro Tommy, sosmednya sama sih. Sama. Instagram untuk lebih ke lihat teman-teman, lebih kayak sosialisasi ya. Tapi kalau TikTok buat refreshing aja lah, yang lucu-lucu, yang memang kalau kita lagi mumet, udahlah kita lihat TikTok yang lucu-lucu gitu. Penting nggak sih business owner misahin sosial media pribadi sama sosial media bisnis? Iya. Kenapa? Karena kalau yang pribadi kan kita banyak postingnya mungkin lebih ke keluarga. Jadi menurut saya tuh agak kurang proper ya kalau kita sharing project atau segala macem itu di sosial media yang sama gitu. Oke. Menarik. Bro? Sama, dipisah. Jadi kalau saya malah pisahnya untuk sosial media yang bisnis pasti ada ya gitu. Yang pribadi juga saya mau mulai untuk personal branding tapi lebih ke arsitek, digital dan lain-lain ya. Nah justru yang pribadi, yang hobi dan lain-lain saya masuk ke TikTok sekarang gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke tip praktis nih yang biasa dicari para investors gitu ya. Dulu saya pernah discuss sama salah satu business owner, dia punya growth hack yang simple, yaitu merubah jam kerja. Dia laboratorium. Di saat kompetitornya bukanya jam 8 pagi, tutup jam 5, dia melakukan inovasi dengan buka jam 6 pagi, tutup jam 9 malam. Dan itu efektif, as a growth hack. Nah, kira-kira dari Bro Tommy dan Bro Sidik gitu, apa growth hack yang udah dilakuin di Scala, atau bahkan di your firm, atau
your company. Silakan. Gue dulu ya. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai business owner ya, yang paling penting adalah si business owner-nya sendiri mau bawa kapalnya ini kemana, gitu. Jadi sebenarnya diri kita nih yang harus memang dijaga. Nah makanya gue selalu nerapin yang namanya day one mentality. Jadi setiap hari itu harus seperti hari pertama pada saat kita excited membangun bisnis, dan itu yang memberikan semangat terus untuk selalu kita menyelesaikan problem-problem yang nanti dihadapi pada saat membangun bisnis. Itu jadi mindset sih, kalau dari saya mindset itu yang paling saya pegang. Oke, interesting. Kalau saya ada dua, yang pertama kan yang bangunan, itu hacknya simple sih. Sebenarnya tuh banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata hari Sabtu itu tuh nggak kerja salesnya. Nah, kalau kita Sabtu kerja, jadi menurut sales sih dia bilang pas di hari Sabtu tuh bosnya di mana lagi pada nggak banyak menerima tamu, akhirnya terima sales kita. Nah itu jadi growth hack di mana ada satu hari yang sales tuh banyak terima orderan hari Sabtu gitu loh. Di mana hari perusahaan yang besar-besar Sabtu libur salesnya. Nah untuk yang photo booth, growth hack kita tuh di mana meskipun udah 10 tahun berbisnis, sekarang saya setiap Sabtu atau Minggu itu pasti suka ke venue untuk ketemu dengan pengantinnya, untuk foto booth ya, untuk pengantinnya, ketemu WO-nya, ketemu pokoknya vendor-vendor di sana, di mana mereka pasti kaget, lu ngapain di sini gitu loh. Kayak, oh ya kita di sini karena kita memang peduli dan kita memang passion sama kita punya produk, kita pastiin foto booth kita bagus, pastiin vendor happy, pengantin happy, dan itu mereka ngerasa, oh berarti memang ini vendor pun dan pengantin pun ngerasa, oh ya berarti ini memang foto booth orangnya bener passionate ya. Mereka bakal jadi top of mind lagi kalau misalnya ada acara selanjutnya. Itu yang saya dapat feedback juga, karena mereka bilang, gila nih weekend pun kita masih keliling. Kita Sabtu Minggu tuh kalau saya sama istri saya tuh datingnya keliling hotel gitu, bisa 4-5 hotel satu weekend gitu. Jadi ya, dan mereka tuh ngerasa, wah masih 10 tahun masih begini ya. Iya, karena memang kita pengennya tuh ada added value gitu loh dari photo booth, nggak cuman datang perform udah gitu loh, nggak cuma pegawai dong, jadi kita juga turun tangan sama sekali. Approach ya sampai turun langsung. Oke, menarik banget. Dan memang growth hack nggak harus mutakhir banget ya, dari merubah mindset tadi atau bahkan dari simple habits yang biasa dilakuin. Nah, penasaran banget sih sebenarnya untuk Bro Tommy dan Bro Sidik ya, platform marketing apa sih sekarang yang masih paling dirasa paling efektif? Apakah masih inbound atau outbound gitu ya, ada door to door-nya, ada community dan lain-lain, atau memang sekarang udah pure marketing? Sekarang ada juga marketing by AI gitu ya, jadi AI-nya yang udah bisa creating content atau bahkan masuk ke pencaharian. Mana yang kira-kira paling efektif for your business? Oke, jawab untuk yang skala akademi dulu ya. Jadi kalau untuk skala akademi sebenarnya kita melakukan dari mulai yang digital marketing ya, jadi ads dan sebagainya kita mulai. Tapi memang penting juga untuk kita melakukan door to door juga, gitu. Karena kita juga punya market gimana kita bisa garap untuk in-house training gitu ya. Dan mereka tuh butuh penjelasan lebih, bukan hanya dari sekedar lihat di sosial media kayak gitu. Jadi itu kita juga tetap butuh presentasi dan seperti itu sih kurang lebih mungkin. Ya, sama sih. Bisa dibilang kita harus tetap door to door, tapi digital juga jalan, karena digital memang lebih untuk viewership atau lebih yang acknowledgement dari orang-orang tahu ada di sini, tapi door to door masih lebih penting juga sih. Ya, hybrid ya memang pasti paling efektif ya. Nggak bisa tergantung ke satu channel aja. Betul. Oke. Nah, after sales-nya ibaratnya, experience dari teman-teman yang udah pernah ikutan skala atau customer-nya arsitek firm atau di yang toko bangunan, ada yang berbeda nggak cara maintain engagement-nya? Jadi mereka tetap circling atau repeat order lagi? Oke, mungkin kalau yang skala dulu ya. Jadi kan skala kita sebenarnya yang 2025 ini baru ya, bentukan baru. Tapi saya coba cerita yang sebelumnya. Skala ini karena kita jadi community, akhirnya banyak yang memang ngerasa terbantu gitu. Mereka engage banget, bahkan banyak yang rekomendasi ke teman-teman lagi. Oh ya, belajarnya di skala. Bahkan ketika mereka lulus kerja di perusahaan, perusahaannya tuh manggil kita untuk presentasi.
Dan akhirnya kita tadinya trainingnya mungkin 4 orang gitu ya, masing-masing perusahaannya beda, bisa jadi 4 in-house training yang berbeda gitu. Dalam waktu yang mungkin dia sudah lulus, terus kemudian setahun, 2 tahun kemudian dia ingat dengan kita gitu. Jadi itu satu. Tapi kalau untuk yang arsitektur sebenarnya kalau saya lebih ke bagaimana kita maintain dengan customer-nya. Bahkan ada beberapa project yang kita di-refer dan udah repeat sampai 10, 12, 13 kali project, itu sama karena mereka puas banget gitu ya. Jadi yang penting kalau dari architect firm ya kita quality yang berbicara gitu ya, kualitas project-nya yang berbicara. Itu kalau di arsitek firm tadi berarti yang di-maintain adalah project owner, pemilik, atau bahkan si level eksekutor. Nah, kita ada bagi dua ya kalau di tim. Kalau saya maintain project owner, tim saya dengan teman-teman dengan eksekutor. Jadi atas ke bawah tuh semuanya happy. Iya. Ya, itu. Nggak bisa salah satu aja. Nggak bisa salah satu. Kalau aku dari photo booth ya semuanya sih ya. Jadi dari pengantin kita maintain, ternyata beberapa tahun kemudian ternyata siblingnya, adiknya atau mungkin saudaranya merit ketemu lagi. Terus juga dari vendor misalnya dari WO, dari IO, dari MC, dekor tuh kadang-kadang kalau mereka sering ketemu kita kenal pasti pas ditanyain top of mind-nya siapa? Oh ya LOL, pakai LOL photo booth aja gitu. Nah itu sering banget terjadi di mana mereka pun pas ketemu kita sama-sama senang gitu. Oh ya ketemu lagi ya, udah nyaman segala macam. Mereka pun jadi agak resisten juga untuk pakai vendor lain misalnya gitu loh. Karena memang udah terbukti buat mereka. Pokoknya kalau pakai jasa foto booth kita, mereka nggak pusing. Hari H udah nggak perlu pusing nyari-nyari apa lagi, pokoknya udah beres aja gitu. Oke, yes. Penting banget ya repeat order ya. Karena memang ini juga yang teman-teman ketahui ya, kita nggak cari pembeli aja, tapi kita cari pelanggan ya. Repeat order yang ngebuat bisnis sustain. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal yang lebih personal lagi ya. Mungkin Bro Tommy boleh diinfokan dong moto hidup apa yang selalu Bro pegang dalam membangun usaha? Dalam bangun usaha, saya sih ada dua ya. Yang pertama, coba dulu aja. Karena saya sangat suka banget namanya kolaborasi atau bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Jadi saya selalu bilang coba dulu aja. Bukan berarti langsung buka bisnis, tapi kan coba dulu kita obrolin, coba dulu kita pelajarin, coba dulu kita explore. Dan juga kalau memang ternyata nggak bisa, ya udah gitu. Tapi kan at least coba dulu aja. Yang kedua, semua pasti ada jalan keluarnya. Jadi ada masalah apapun, pasti ada jalan keluarnya. Meskipun kadang-kadang cuma diem aja. Nggak usah respon, kita diem aja. Kasih waktu untuk mikir sehari 2 hari. Nanti juga ada kok jalan keluarnya. Mungkin dari dia, atau mungkin dari kita mendadak ada kepikiran sesuatu. Pokoknya semuanya pasti ada jalan keluarnya. Oh, ini mirip moto ini Tokopedia sama Gojek dulu ya. Oh gitu ya. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Oh iya, oke. Iya. Tapi inline ya, memang banyak yang ngebuat orang tuh takut di awal, takut mulainya. Betul. Cara biar nyeburin dirinya itu yang biasanya motivasinya harus lebih ya. Benar. Dan pasti ada jalan ya, karena mungkin Bro Tommy udah ngalamin sendiri ya. Buka bisnis yang berbeda bahkan dari bisnis keluarga. Oke, thank you. Bro Sidik, moto hidup apa yang Bro Sidik pegang dalam membangun usaha? Jadi dalam membangun usaha itu saya sebenarnya selalu membangun usaha dengan visi. Bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. Karena kalau kita membangun dengan nilai, kita akan dapat impact dan hasil yang lebih besar. Yes. Mantap. Bro Sidik, siapa sosok inspiratif yang paling memberi pengaruh di perjalanan hidup atau bisnis? Ya mungkin agak beda ya. Kalau saya sebenarnya pembalap F1 zaman dulu ya, Ayrton Senna. Gitu. Karena bisa dibilang ya dia bukan hanya sekedar kecepatan, tapi dia berani ngambil resiko. Jadi di saat orang lain ngerem, dia bisa mengambil celah-celah kecil. Nah itu yang jadi inspirasi saya untuk berani mengambil resiko dalam membangun usaha. Gitu. Interesting. Bro Tommy, siapa sosok inspiratif? Nggak ada spesifik orang sih ya. Jadi saya juga ngeliat orang tua gimana cara style bisnisnya seperti apa. Terus saya juga ngeliat saudara-saudara. Jadi memang banyak yang saya terapin di hidup saya itu berdasarkan dari analisa lihat ke teman-teman, keluarga dan juga orang sekitar sih. Kalau diminta untuk berikan satu kalimat quotes nih untuk para impactors gitu, apa yang Bro Tommy akan sampaikan? Boleh lihat. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih simpel ya. This too shall pass. Artinya tuh
ini juga pasti akan terlewat. Mau dari masalah besar, masalah kecil, kebahagiaan besar, kebahagiaan kecil, itu semua akan lewat. Jadi kita nikmatin aja hidup ini, nggak usah takut terlalu senang, nggak usah takut terlalu sedih, pasti itu juga akan lewat. Gitu. Itu aja sih. Oke, good, thank you. Bro Sidik, kalau diminta memberikan satu kalimat quotes untuk para impactors, boleh disampaikan? Oke, jangan tunggu siap, karena yang bergerak duluanlah yang akan siap. Oke, thank you. Thank you, terima kasih banyak Bro Tommy, Bro Sidik sudah berbagi perjalanan, insight, dan inspirasi. Udah memperbolehkan kita juga untuk lihat kantor Skala ya. Nanti kita akan kasih cuplikannya juga untuk teman-teman bisa lihat Skala Academy. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan bakar semangat untuk para impactor juga dalam membangun bisnis mereka atau bahkan tadi ya yang lagi struggling untuk lewatin kuliahnya atau dan lain-lain. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Thank you.